Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya dan rekan-rekan saya di sini akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis perbedaan neraca dan laporan laba rugi perusahaan non-bisnis dan bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helentias Nilamsari, kemudian ada rekan-rekan saya bernama Feby Swite Utami, Hari Langga Roland Sasian, Vincentius Kelvin Kardiman, Muhammad Ramdan Abdul Koha, dan Elsa Revina Gultom. Perusahaan bisnis yang kami analisis yaitu ada PT Angkasa Wira Internasional (TBK), di mana perusahaan ini bergerak dalam dua bidang usaha, yaitu bidang minuman kemasan, yaitu ada Nestle Pure Life dan Vika Royal. Kemudian ada bidang kecantikan, yaitu Makarizo. Selanjutnya ada neraca PT Angkasa Wira Internasional tahun 2023 dan tahun 2022 dalam bentuk juta. Itu ada aset lancar, yaitu ada kas dan setara aset tahun 2023 sebesar 753.508, sedangkan tahun 2022 menghasilkan 377.722. Kemudian ada penempatan bank jangka pendek sebesar 10.000, sedangkan 2022 10.000. Kemudian ada investasi jangka pendek sebesar 1.873, sedangkan 2022 tidak ada. Kemudian ada piutang usaha neto tahun 2023 sebesar 222.758. Tahun 2022 sebesar 188.937. Kemudian piutang non usaha tahun 2023 sebesar 6.244. Tahun 2022 sebesar 2.474. Kemudian ada persediaan tahun 2023 menghasilkan 156.327, sedangkan 2022 menghasilkan 148.141. Kemudian ada uang muka dan biaya dibayar di muka tahun 2023 sebesar 79.400, sedangkan 2022 menghasilkan 85.873. Kemudian ada pajak dibayar di muka tahun 2023 tidak ada. Tahun 2022 sebesar 2.172. Kemudian ada total aset lancar tahun 2023 sebesar 1.230.110. Tahun 2022 sebesar 815.319. Kemudian ada aset tidak lancar aset tetap neto tahun 2023 sebesar 745.409. Tahun 2022 sebesar 708.363. Kemudian ada aset tak berwujud neto sebesar 168 pada tahun 2023, sedangkan tahun 2022 sebesar 944. Kemudian ada uang jaminan tahun 2023 sebesar 36.826, tahun 2022 sebesar 48.215. Kemudian ada investasi pada instrumen utang tahun 2023 terdapat 72.669, tahun 2022 yaitu 72.741. Kemudian ada total aset tidak lancar tahun 2023 sebesar 855.072.000. Kemudian ada tahun 2022 terdapat 830.263. Kemudian ada total aset pada tahun 2023 menghasilkan 2.085.182. Tahun 2022 menghasilkan 1.645.582. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Feby Suciati Utami dengan NIM 225.009.5012. Di sini saya akan menjelaskan liabilitas dan ekuitas pada PT Angkasa Wira Internasional (TBK). Di sini yang pertama akan saya jelaskan liabilitas jangka pendek. Di sini saya akan menjelaskan dari periode 31 Desember 2023 terlebih dahulu. Untuk liabilitas jangka pendek terdiri dari utang usaha, yaitu Rp515.597.000. Untuk utang pajak yaitu Rp54.577.000. Utang bukan usaha atau akrual adalah Rp124.930.000. Liabilitas imbalan pasca kerja atau bagian jangka pendek yaitu Rp3.178.000. Liabilitas sewa bagian jangka pendek adalah Rp532.000, sehingga total liabilitas jangka pendek adalah Rp298.814.000. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang. Uang jaminan pelanggan yaitu Rp118.000. Liabilitas imbalan pasca kerja bagian jangka panjang yaitu Rp38.640.000.
Liabilitas sewa bagian jangka panjang Rp150.000. Liabilitas pajak tangguhan neto yaitu Rp17.652.000. Sehingga total liabilitas jangka panjang adalah Rp56.560.000. Untuk total liabilitas keseluruhan pada periode 31 Desember 2023 yaitu Rp355.374.000. Untuk yang kedua ada di periode 31 Desember 2022. Di sini ada liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada utang usaha yaitu Rp112.266.000. Utang pajak Rp47.296.000. Untuk utang bukan usaha dan akrual Rp91.315.000. Untuk liabilitas pasca kerja atau bagian jangka pendek Rp2.326.000. Liabilitas sewa bagian jangka pendek yaitu Rp1.516.000. Sehingga total liabilitas jangka pendek pada periode tersebut adalah Rp254.719.000. Untuk liabilitas jangka panjangnya ada uang jaminan pelanggan sebesar Rp39.000. Untuk liabilitas imbalan pasca kerja bagian jangka panjang adalah Rp35.097.000. Untuk liabilitas sewa bagian jangka panjang adalah Rp896.000. Untuk selanjutnya ada liabilitas pajak tangguhan atau neto sebesar Rp19.995.000. Untuk total liabilitas jangka panjang adalah Rp56.027.000. Sehingga total keseluruhan liabilitas adalah Rp310.746.000. Selanjutnya akan saya jelaskan juga ekuitas pada PT Akasa Wira Internasional Tbk. Untuk yang pertama adalah modal saham. Modal saham dasar adalah Rp2.359.587.200 dalam saham. Dan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp589.896.800 saham. Dengan nilai nominalnya adalah Rp1.000 dalam angka penuh per saham. Yang pertama, saya akan menjelaskan dalam periode 31 Desember 2023. Pada modal dasar tersebut ada Rp589.897. Dan tambahan modal disetor yaitu Rp5.068.000. Keuntungan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja dalam neto yaitu Rp13.462.000. Kemudian ada saldo laba, yang pertama ada dicadangkan Rp213.952.000, yang belum dicadangkan sebesar Rp907.429.000. Sehingga total ekuitas keseluruhan adalah Rp1.729.808.000. Untuk keseluruhan, total liabilitas dan ekuitas pada periode 31 Desember 2023 adalah Rp2.085.182.000. Untuk yang selanjutnya ada ekuitas pada periode 31 Desember 2022. Modal saham yang terdiri dari modal saham yang telah disebutkan sebelumnya adalah Rp589.897.000. Untuk tambahan modal disetor ada Rp5.068.000. Untuk keuntungan pengukuran kembali yaitu Rp14.288.000. Saldo laba yang terdiri dari dicadangkan untuk yang pertama Rp213.952.000. Sedangkan yang belum dicadangkannya adalah Rp511.631.000. Untuk total ekuitas keseluruhannya adalah Rp1.334.836.000.
Sehingga total liabilitas dan ekuitas pada periode 31 Desember 2022 adalah Rp1.645.582.000. Lalu di slide 6 ada PT Akansa Wira Internasional Tbk laba rugi per 31 Desember 2023. Yang pertama ada penjualan neto 31 Desember 2023 adalah Rp1.525.445. Lalu 31 Desember 2022 Rp1.290.992. Lalu beban pokok penjualan pada tanggal 31 Desember 2023 Rp714.509. Lalu pada 31 Desember 2022 620.240. Lalu laba bruto per 31 Desember 2023 ialah 810.936. Lalu per 31 Desember 2022 ialah 670.752. Lalu ada beban penjualan per 31 Desember 2023 ialah Rp257.707. Lalu per 31 Desember 2022 Rp167.012. Lalu beban umum dan administrasi Rp69.199 pada 31 Desember 2023. Lalu pada 31 Desember 2022 62.546. Lalu beban lain-lain pada 31 Desember 2023 ialah Rp2.064. Lalu pada 31 Desember 2022 ialah Rp1.635. Lalu penghasilan lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 ialah Rp2.727. Lalu pada 31 Desember 2022 ialah Rp12.978. Totalnya ialah pada tanggal 31 Desember 2023 ialah Rp326.246. Lalu pada tanggal 31 Desember 2022 ialah Rp218.215. Lalu ada laba dari usaha Rp484.693 pada 31 Desember 2023. Lalu pada 31 Desember 2022 Rp452.537. Lalu penghasilan keuangan pada 31 Desember 2023 Rp19.254. Lalu 31 Desember 2022 ialah Rp12.192. Lalu beban keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 ialah 283. Pada 31 Desember 2022 ialah minus 421. Netonya pada tahun 2023 18.971. Lalu pada 31 Desember 2022 ialah Rp11.771. Lalu laba sebelum beban pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2023 ialah Rp503.664. Pada tanggal 31 Desember 2022 ialah Rp464.308. Lalu beban pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2023 ialah minus Rp100.866. Lalu 31 Desember 2022 ialah minus Rp99.336. Laba tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2023 ialah Rp395.798. Lalu 31 Desember 2022 ialah Rp364.972.
Lalu ada penghasilan komprehensif lain. Pos yang tidak direklasifikan pada laba rugi tidak ada. Lalu pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2023 ialah minus Rp1.059. Lalu pada 31 Desember 2022 ialah Rp61. Lalu pajak terkait pos yang tidak akan direklasifikan pajak tahun ini. Di bawahnya ada pajak tahun ini pada tanggal 31 Desember 2023 ialah 233. Lalu 31 Desember 2022 ialah minus 14. Lalu penghasilan kerugian komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak pada tanggal 31 Desember 2023 ialah minus 826. Lalu pada tanggal 31 Desember 2022 ialah Rp47. Dan total laba komprehensif tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2023 ialah 394.972. Lalu pada 31 Desember 2022 ialah Rp365.19. Lalu laba per saham dalam angka penuh pada tanggal 31 Desember 2023 ialah 671. Lalu pada tanggal 31 Desember 2022 ialah 619. Dan yang terakhir, rata-rata tertimbang jumlah saham beredar atau ditempatkan dalam angka penuh pada tanggal 31 Desember 2023 ialah 589.896.800. Lalu pada tanggal 31 Desember 2022 ialah 589.896.800. Lalu ada rasio likuiditas. Yang pertama adalah current ratio, lalu current aset yaitu 815.319 sama dengan 3.201. Lalu current liabilitas 254.719. Lalu yang kedua ada quick ratio. Lalu ada current aset inventory 815.319 dikurang 148.141 sama dengan 667.178 sama dengan 2.619. Lalu ada current liabilitas 254.719. Lalu ada cash ratio yang ketiga sama dengan cash tambah marketable securities sama dengan 777.722 ditambah 0 sama dengan 377.772 sama dengan 1.483. Lalu ada current liabilitas 254.719. Yang kedua adalah rasio solvabilitas. Yang pertama adalah debt ratio. Total debit 250.876 dibagi 100 sama dengan 0,152 sama dengan 15%. Lalu total aset 1.645.582. Yang kedua debt to equity ratio. Total debt 250.876 dikali 100 sama dengan 0,422 sama dengan 42%. Lalu equity-nya 594.965. Lalu yang ketiga time interest earned ratio. Yang pertama ada EBIT 400
464.308. Lalu interest change 0. Lalu yang keempat, long term debt 56.027. Lalu equity-nya 0. Lalu yang ketiga, rasio aktivitas. Yang pertama, inventory turnover ada HPP 620 240 sama dengan 4.187. Lalu ada persediaan 148 141. Average day inventory, persediaan dikali 360 148.141 dikali 360 sama dengan 53.330.760 sama dengan 85.984. Lalu HPP-nya 620 240. Lalu ada receivable turnover, penjualan kreditnya 1.290.992 sama dengan 6.745. Lalu ada piutang 191.411. Lalu ada receivable collection period, piutang dikali 360 191 411 dikali 360 hasilnya 68.907.960 sama dengan 53.376. Lalu penjualan kreditnya 1.290.992. Lalu yang ketiga, working capital turnover. Yang pertama, net sales totalnya 1.290.992 sama dengan 4.931. Lalu current asset, current liabilitas 560.600 sama dengan dikurangi 298.814 sama dengan 261.786. Lalu ada fixed asset turnover, penjualannya 1.290.992, aktiva tetapnya 0. Lalu yang kelima ada aset turnover, penjualan 1.290.992 sama dengan 0,785. Lalu total aktivanya 1.645.582. Lalu yang terakhir adalah rasio keuntungan. Yang pertama, gross profit margin, laba kotor dikali 100% ialah sama dengan 670.752 dikali 100% sama dengan 670.752 sama dengan 0,520. Yang kedua ada penjualan totalnya 1.290.992. Lalu EBIT dikali 100% 452.537 dikali 100% sama dengan 452.537 sama dengan 0,51. Penjualannya 1.290.992. Lalu net profit margin, EAT dikali 100% sama dengan 365.19 rupiah dikali 100%, totalnya 365.19 rupiah sama dengan 0,283. Lalu penjualannya 1.290.992. Lalu yang kedua adalah return on asset, ROA atau ROA. EBIT dikali 100%, 452.537 dikali 100% sama dengan 452.537
sama dengan 0,275. Lalu total aktivanya 1.645.582. Lalu ada ROI atau Return on Investasi. EAT dikali 100% sama dengan 365.019 dikali 100%, totalnya 665.019 sama dengan 0,222. Lalu investasi 1.645.582. Yang terakhir ada ROE atau Return on Equity. EAT dikali 100% sama dengan 365.019 dikali 100% sama dengan 365.019 sama dengan 0,14. Lalu modal sendirinya 594.965. Rasio tahun 2023. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, lalu ada current ratio, current asset dibagi current liabilities, 1.230.110 dibagi 298.814 sama dengan 4,117. Yang kedua ada quick ratio, current asset dikurang inventory dibagi current liabilities, itu sama dengan 1.230.110 dibagi 298.814 sama dengan hasilnya 3,621. Lalu ada cash ratio, cash ditambah marketable securities dibagi current liabilities, 753.508 dibagi 298.814, totalnya 2,522. Lalu berikutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama itu ada debt ratio, total debt dibagi total aset sama dengan 0,142 dibulatkan menjadi 14%. Lalu yang kedua ada debt to equity ratio, total debt dibagi equity sama dengan 295.102 dibagi 594.965 dikali 100% sama dengan 0,496 dibulatkan menjadi 50%. Lalu ada time interest earn ratio, yaitu EBIT dibagi interest change sama dengan 503.664.000. Lalu ada long term debt to equity ratio, sama dengan long term debt dibagi equity, totalnya 56.560. Lalu ada rasio aktivitas, yang pertama itu ada inventory turnover, HPP dibagi persediaan sama dengan 714.509 dibagi 156.327 sama dengan 4,571. Lalu ada average day inventory, persediaan dikali 360 dibagi HPP, sama dengan 156.327 dibagi 714.509 dikali 360, total semuanya 78,764. Lalu ada receivable turnover, terus ada penjualan kredit dibagi piutang, 1.525.445 rupiah dibagi 229.000, totalnya 6,661. Lalu ada receivable collection period, yaitu piutang dikali 360 dibagi penjualan kredit sama dengan 82.440.720 dibagi 1.525.445, totalnya 54,044. Lalu ada working capital turnover, net sale dibagi current asset dikurang current liabilities, 1.525.445.000 dikurang 632.482, totalnya 2,412. Lalu ada fixed asset turnover, yaitu penjualan dibagi aktiva tetap, totalnya 1.525.445 rupiah. Lalu ada aset turnover, penjualan dibagi total aktiva, 1.525.445 dibagi 2.085.182, totalnya 0,732. Lalu berikutnya ada rasio keuntungan. Yang pertama itu ada gross profit margin, laba kotor dikali 100% dibagi penjualan,
Totalnya 810.936 dibagi 1.525.445 sama dengan 0,532. Lalu ada profit margin, EBIT dikali 100% dibagi penjualan. 484.693 dibagi 1.525.445, totalnya 0,318. Lalu ada net profit margin, yaitu EAT dikali 100% dibagi penjualan. 395.798 dibagi 1.525.445, totalnya 0,259. Lalu berikutnya ada return on asset atau ROA. EBIT dikali 100% dibagi total aktiva. 484.693 dibagi 2.085.182, totalnya 0,232. Lalu ada return on investasi, yaitu EAT dikali 100% dibagi investasi. 395.798 dibagi 2.085.182, totalnya 0,190. Lalu yang terakhir ada return on equity, EAT dikali 100% dibagi modal sendiri. 395.798 dibagi 594.965, totalnya ya 1,000. Lalu berikutnya ada common size dan indeks. Ada aset lancar, kas dan setara aset tahun 2023 753.508, 2022 377 722, common size 2023 36,163, 2022-nya 22,953, indeks 2023 100%, indeks 2022 157,431. Lalu ada penempatan bank jangka pendek 2023 10.000, 2022 10.000, common size 2023 0,47957, 2022 0,607, indeksnya 2023 100%, 2022-nya 78,517. Lalu berikutnya ada investasi jangka pendek 2023 1.873, 2022 0, common size-nya 2023 0,898, 2022-nya 0, indeks 100%, 2022-nya 0. Lalu ada piutang usaha neto 2023 222.758, 2022 188.937, common size 2023 10,6829, 2022-nya 11,4814, indeksnya 2023 100%, 2022-nya Rp93. Lalu ada piutang non usaha 2023 6.244, 2022 2.474, common size-nya 0,2994, 2022-nya 0,15034, indeks 2023 100%, 2022 Rp199. Lalu ada persediaan 2023 156.327, 2022-nya 141, common size 7,4970, 2022 9,0023, indeks 2023 100%, 2022 83,278. Lalu ada uang muka dan dibayar di muka 2023 75.400, 2022 85.873, common size 2023 3,8078, 2022 5,2018, indeksnya 2023 100%, 2022 72,969. Lalu ada uang dibayar di muka 2023 0, 2022 2.172 rupiah, common size 2023 0, 2022-nya 0,131989, indeks 100% 2023, 2022 0. Lalu ada pajak dibayar di muka 2023 0, 2022 2.172, 2023-nya 0 lagi, common size-nya 2022 0,1319, indeks 100%.
Total aset lancar 1.230.110. 2022 815.319. Common size-nya 5899%. 2022 4955%. Indeksnya 2022 119,067147. Lalu ada aset tidak lancar, aset tetap neto 2023 745 409, 2022 708 363. Common size 2023 35,7479, 2022 43,0463. Indeks 2023 100%, 2022 83,451. Aset tak berwujud neto 2023 168, 2022 944. Common size 2023 0,00080, 2022 0,05736. Indeks 2023 100%, 2022 14,0447. Lalu ada uang jaminan 36.826, 2022-nya 48.215. Common size 2023 1,7660, 2022-nya 2,9299. Indeksnya 100%, 2023 2022 60,27648. Lalu ada investasi pada instrumen utang 2023-nya 72.669, 2022 72.741. Common size 3,4850, 2022 4,420. Indeks 100%, 2023 2022 78,8397. Lalu ada total aset tidak lancar. Totalnya 2023 855.072, 2022 830.263. Common size 2023 41,0070, 2022 504,4540. Lalu ada total aset, totalnya 2023 2.085.182, 2022 1.645.582. Common size 2023 dan 2022 100%, indeks 2023 dan 2022 100%. Lalu berikutnya adalah laba rugi. Yang pertama ada penjualan neto tahun 2023-nya 1.525.445, 2022-nya 1.290.992. Common size 2022-nya 100%, 2023-nya 100%. Beban pokok penjualannya 2023 minus 714.509, 2022-nya minus 620.240. Common size 2022-nya minus 46,8393, 2023-nya minus 48,0436. Lalu ada laba brutonya 2023 810.936, 2022-nya 670.752. Common size 2022-nya 53,1606, 2023-nya 51,9563. Lalu ada beban penjualan 2023-nya minus 257.707, 2022-nya 167.012. Common size 2022-nya minus 16,89388, 2023-nya minus 12,9367. Lalu ada beban umum dan administrasinya 2023 minus 69.199, 2022 minus 62.546, 2022 minus 4,5363 common size-nya, 2023-nya minus 4,8448. Beban lain-lain 2023 minus 2064, 2022-nya 1635. Common size 2022-nya minus 0,1353, 2023-nya minus 0,01266. Lalu ada penghasilan lain-lain
2023-nya 2.727, 2022-nya 12.978. 2022 common size-nya 0,1787, 2023-nya 1,0052. Lalu ada totalnya 2023 minus 326.243, 2022-nya minus 218, 215. Common size 2022-nya minus 21,3867, 2023-nya minus 16,9028. Lalu ada laba dari usaha tahun 2023 484.693, 2022-nya 452.537, common size 2022 31,7738, 2023-nya 35,0534. Lalu ada penghasilan keuangan 2023-nya 19.254, 2022 12.192. Common size 2022 1,2621, 2023-nya 0,9443. Lalu ada beban keuangan, ada minus 293 tahun 2023, 2022-nya minus 421, common size-nya 2022 minus 0,01855, 2023-nya minus 0,3261. Lalu ada netonya 2023 18.971, 2022-nya 11.771, common size 2022-nya 1,2436, 2023-nya 0,9117. Lalu ada laba sebelum pajak penghasilan 2023-nya 503,664, lalu 2022-nya 464.308, common size 2022-nya 33,0175, 2023-nya 35,9652. Lalu ada beban pajak penghasilan neto 2023 minus 107.866, 2022 minus 59.336, common size 2022-nya minus 7,0711, 2023-nya minus 7,69454. Lalu ada laba tahun berjalan 2023-nya 395.798, 2022 364.972, common size-nya 2022 25,9463, 2023-nya 28,2706. Lalu ada laba tahun berjalan, penghasilan kompresif lain. Pos yang tidak akan direklarifikasikan pada laba rugi. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja 2023 minus 1.059 rupiah, 2022 61 rupiah. Common size-nya 2022 minus 0,0694, 2023 minus 0,0047. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja. Pajak terkait pos yang tidak akan direklarifikasikan. Pajak tahun ini 2023 233 rupiah, 2022-nya minus 14 rupiah. Common size 2022-nya 0,0152, 2023-nya minus 0,0010. Lalu ada penghasilan dan kerugian komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. 2023-nya minus 826, 2022-nya minus 14 rupiah. Plus 47, common size-nya minus 0,0541. Lalu berikutnya ada liabilitas dan ekuitas. Yang pertama ada liabilitas jangka pendek. Ada utang usaha tahun 2023 115.597, 2022 112.266, common size 2023 5,5437,
2022 6,8222, indeks 100% 2023 2022 81,2594. Lalu ada utang pajak 2023 54.577, 2022 47.296. Common size 2023 2,6173, 2022 2,8741. Indeks 100% 2023 2022 91,0669. Lalu ada utang bukan usaha dan akrual 2023 124.930, 2022 91.315. Common size-nya 5,991, 2022-nya 5,5491, indeks 2023 100%, 2022 107,9692. Lalu ada liabilitas imbalan kerja bagian jangka pendek Rp3.178, 2023, 2022 2.326. Common size-nya 0,1524, 2022-nya 0,1413, indeks 2023 100%, 2022-nya 107,8250. Lalu ada liabilitas sewa bagian jangka pendek ada 2023 Rp532, 2022 1.516. Common size-nya 2023 0,0255, 2022-nya 0,0921, indeksnya 100%, 2023, 2022-nya 27,6941. Liabilitas sewa bagian jangka pendek, totalnya semua jangka pendeknya 298.814 tahun 2023, 2022-nya 254.719. Common size 14,3303, 2023, 2022 15,47896. Indeks 100%, 2023-nya 2022-nya 92,5795. Lalu berikutnya ada liabilitas jangka panjang. Ada uang jaminan pelanggan 2023 Rp118, 2022 Rp39. Common size 2023 0,0056, 2022 0023. Indeks 100%, 2022-nya 238,777. Liabilitas imbalan pasca kerja bagian jangka panjang 2023 38.640, 2022 35.097. Common size 2023 1,8530, 2022 2,1328. Indeks 100%, 2022-nya 86,884,5. Liabilitas sewa bagian jangka panjang. Lalu ada liabilitas pajak tangguhan neto 2023-nya 17.652, 2022-nya 19.995. Common size 0,8465, 2022-nya 1,2150, 2023 indeks 100%, 2022-nya 69,670. Lalu ada total liabilitas jangka panjang 2023 56.560, 2022-nya 56.027. Common size 2023 2,7124, common 2022-nya 18,8836. Indeks 100% 2023, 2022-nya 90,2517. Lalu ada ekuitas. Yang pertama itu ada modal saham 2023 589.897, 2022-nya 589.897. Common size 2023 28,2899, 2022-nya 35,8473, indeksnya 100%, 2023, 2022 78,9170.
Lalu ada tambahan modal di setor 2023-nya 5.068, 2022-nya juga 5.068. Common size-nya 2023 0,2430, 2022-nya 0,3079, indeksnya 100%, 2022, 2023, 2022-nya 78,917. Lalu ada keuntungan pengukuran kembali 2023 13.462, 2022 14.258. Common size-nya 2023 0,6456, 2022-nya 0,8682. Indeks 100%, 2023, 2022-nya 74,3556. Saldo laba dicadangkan tahun 2023 213.952, 2022-nya 213.952 juga. Common size 2023-nya 10,2605, 2022-nya 13,0016, indeks 2023-nya 100%, 2022-nya 78,9179. Lalu ada belum dicadangkannya, ada 2023 907.429, 2022-nya 511.631. Common size 2023. Analisis perbedaan neraca dan laporan laba rugi pada organisasi non-bisnis. Yayasan PKPU Human Initiative. Neraca aset lancar yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang, uang muka kerja, biaya dibayar di muka, serta persediaan. Jumlah aset lancarnya di tahun 2022 yaitu 26 miliar 47 juta 16.979 rupiah. Pada tahun 2021 jumlahnya 29 miliar 898 juta 252.423 rupiah. Lalu aset tidak lancar yang terdiri dari aset tetap, aset kelolaan, aset dalam penyelesaian, dan aset hak guna. Jumlahnya di tahun 2022 yaitu 16 miliar 369 juta 522.987 rupiah. Di tahun 2021 14 miliar 899 juta 400.229 rupiah. Lalu jumlah aset di tahun 2022 42 miliar 416 juta 549.966 rupiah. Di tahun 2021 44 miliar 797 652.449 rupiah. Lalu liabilitas dan aset bersih. Dana kurban, titipan dana wakaf, liabilitas sewa, liabilitas imbalan kerja, jumlahnya di tahun 2022 9 miliar 43 juta 329.161 rupiah. Di tahun 2021 15 miliar 191 juta 696.488 rupiah. Lalu untuk aset neto tanpa pembatasan yang terdiri dari dana donasi umum, dana pengelolaan. Jumlah aset neto tanpa pembatasan di tahun 2022 18 miliar 352 juta 369.253 rupiah. Pada tahun 2021 16 miliar 414 juta 206.196 rupiah. Lalu untuk aset neto dengan pembatasan yang terdiri dari dana kemanusiaan, dana sosial institusional, dana kurban, dana fasilitas umum. Jumlah aset neto dengan pembatasan di tahun 2022 adalah 15 miliar 20 juta 853.550 rupiah. Di tahun 2021 13 miliar 191 juta 749.963 rupiah. Lalu untuk jumlah aset netonya di tahun 2022 33 miliar 373 juta 222.804 rupiah. Di tahun 2021
Rp29.605.956.158. Untuk jumlah liabilitas dan aset neto di tahun 2022 sekitar Rp44.416.945. Di tahun 2021 Rp44.797.652.646. Rasio keuangan. Rasio likuiditas. Current ratio, current asset Rp29.898.252.423. Current liabilitas Rp15.191.696.488. Setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1.968 aset lancar. Tahun 2022, current rasio aset Rp26.046.979. Current liabilitas Rp9.043.329.161. Setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp2.880 aset lancar. Quick ratio tahun 2021, quick ratio current asset dikurang inventory Rp29.892.252.423 dikurang Rp1.625.000. Current liabilitas Rp15.191.696.488. Setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1.968. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elsa Revina Gultom dengan NIM 22500950019. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang terakhir, yaitu mengenai rasio keuangan perusahaan non-bisnis. Dan yang pertama ada tahun 2022 di quick ratio current assets inventory, yaitu berjumlah Rp26.047.016.979. Dan yang kedua ada current liabilities-nya Rp9.043.323.161, yaitu setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp2.880. Yang kedua ada cash ratio di tahun 2021. Cash ratio yang pertama ada cash plus marketable securities, yaitu Rp26.951.551.837. Yang kedua ada current liabilities berjumlah Rp15.191.696.488. Yaitu setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 1.776 kas dan efek. Kemudian ada di tahun 2022 cash ratio cash plus marketable securities berjumlah Rp26.984.551.830 dengan jumlah current liabilities yang sama, yaitu Rp26.984.551.837. Dan setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 2.984 kas dan efek. Lalu kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu common size dan indeks. Kita masuk ke laporan posisi keuangan dan common size di aset 2021 sampai 2022. Aset lancar terdiri atas yang pertama, kas dan setara kas. Di 2021 berjumlah Rp26.984.551.837, sementara di 2022 berjumlah Rp23.258.270.361. Sementara di common size-nya ada di 60,24% dan turun menjadi 54,83%. Yang kedua ada piutang. Piutang yang pertama di 2021 berjumlah Rp687.698.521. Kemudian turun di 2022 menjadi Rp527.539.544. Sama dengan common size-nya
Di 2021 1,54%, kemudian turun menjadi 1,23%. Kemudian yang ketiga ada di uang muka kerja berjumlah 2.203.505.981 di tahun 2021, kemudian naik di 2022 berjumlah 2.263.773.107. Sementara common size-nya naik juga di 2021 4,92% dan naik kemudian di 5,34% di 2022. Kemudian biaya dibayar di muka. Di 2021 berjumlah 20.871.083, kemudian turun ke 4.433.967. Common size-nya berjumlah 0,05% dan turun di 2022 menjadi 0,01%. Kemudian persediaan. Persediaan di 2021 berjumlah 1.625.000, kemudian di 2022 menjadi kosong, sehingga common size di 2021 0% dan begitu pula di 2022. Kemudian kita masuk ke aset tidak lancar. Yang pertama ada aset tetap. Aset tetap di 2021 berjumlah 4.836.914.565, kemudian turun di 2022 berjumlah 7 miliar. Naik di 7.873.461.668. Sama halnya dengan common size-nya di 2021 10,80%, kemudian naik menjadi 18,56%. Aset kelolaan di 2021 berjumlah 5.912.151.324. Kemudian turun menjadi 5.147.299.121. Common size-nya pun begitu, 13,20%, kemudian turun di 2022 menjadi 12,12%. Kemudian kita masuk ke aset dalam penyelesaian. Di 2021 berjumlah 1.363.927.500 dan di 2022 itu kosong. Sehingga common size-nya di 2021 adalah 3,4%, sementara di 2022 adalah 0%. Kemudian ada jumlah aset hak guna. Aset hak guna di 2021 berjumlah 2.786.406.834. Kemudian di 2022 naik menjadi 3.355.768.198. Kemudian di common size 2021-nya itu berjumlah 6,22% dan di 2022 naik menjadi 7,91%. Jumlah aset tidak lancarnya berarti menjadi 14.899.400.223 dan di 2022 jumlah aset tidak lancarnya adalah 16.369.528.987 dan common size-nya adalah 3,326% di tahun 2021 dan 38,59% di tahun 2022. Jumlah asetnya yaitu 44.497.652.666.000 sehingga dan di tahun 2022 ada di 42.416.545.966 dan common size di 2021 berjumlah 100% dan di 2022 berjumlah 100%. Kemudian kita masuk ke liabilitas dan aset bersih. Liabilitas. Yang pertama, biaya yang masih harus dibayar. Di 2021 ada sekitar 1.348.487.652 dan di 2022 turun menjadi 760.889.416 dan di common size-nya ada di 3,01 dan di 2022 menjadi turun 1,79%. Liabilitas pihak ketiga
berjumlah 5.288.855.549 dan di 2022-nya 0. Sehingga common size di 2021 yaitu 11,81% dan turun di 2022 hanya 0%. Titipan dana kurban yaitu 191.845.876 dan turun menjadi 254.637.256 di tahun 2022. Sehingga common size-nya menjadi 0,44% dan turun menjadi 0,6%. Kemudian ada di titipan dana wakaf. Titipan dana wakaf berjumlah 1.126.228.049 dan di 2022 1.126.228.049 yang berarti common size-nya sama-sama 2,51%. Liabilitas sewa 2,914.914.074, sementara di 2022 3.495.081.464, sehingga di common size-nya ada di 5,38% dan naik di 8,24%. Kemudian ada liabilitas imbalan kerja berjumlah 4.825.365.288 dan turun menjadi 3. Kemudian jumlah liabilitasnya berjumlah 15.191.696.488 di 2021, kemudian turun di 2022 menjadi 9.043.323.161, yang berarti common size-nya berjumlah 33,91% dan turun di 21,32%. Kemudian di aset neto yang berarti hanya 0,00% di 2 tahun. Aset netonya berisi aset neto tanpa pembantasan yang berjumlah 4.735.018 dan di 2022 naik di 5.950.520.683 di common size-nya 10,07% dan naik menjadi 14,03%. Kemudian di dana donasi umum berjumlah 11.904.471.178 dan naik menjadi 12.441.848.570 di common size-nya 26,57% dan naik menjadi 29,24%. Kemudian ada dana pengelola yang berjumlah 16.414.206.196 dan di 2022 berjumlah 18.359.253 dan di common size-nya 36,64% naik menjadi 43,27%. Jumlah aset neto tanpa pembatasannya berjumlah 0,0% di 2 tahun. Kemudian ada aset neto dengan pembatasannya sama juga berjumlah 0,0% di 2 tahun. Ada pula dana kemanusiaan yang berjumlah 6.977.879.708 dan di 2022 turun menjadi 4.753.470.237 yang berarti common size-nya berjumlah 13,61% dan turun menjadi 11,21%. Dana sosial institusionalnya berjumlah 6.370.290. Kemudian ada dana sosial institusional yang berjumlah 6.370.290.526. Kemudian di 2022 naik menjadi 9.524.496.516 yang berarti common size-nya ada di 14,22% dan naik menjadi 22,45%. Di dana kurbannya adalah 0%. Kemudian dana fasilitas umumnya ada di 723.579.729.000. Kemudian turun menjadi naik
maksud saya naik menjadi 742.886.798, yang berarti common size-nya ada di 1,62% dan naik menjadi 1,75%. Kemudian jumlah aset neto dengan pembatasannya berjumlah 13.191.749.963. Kemudian di 2022 menjadi 15.020.853.550, yang berarti common size-nya ada di 29,45%, dan di 2022 menjadi 35,41%. Lalu kita simpulkan bahwa jumlah aset netonya yaitu 29.956.158, kemudian di 2022-nya ada di 33.373.222.804, dan di common size-nya ada di 66,09% dan 78,68%. Jumlah liabilities dan aset netonya berarti 44 miliar 797.652.646. Kemudian di 2022 turun menjadi 42 miliar 416.545.965, yang common size-nya di 100% di 2 tahun berturut-turut. Terima kasih atas perhatian saudara. Terima kasih untuk ibu dosen dan teman-teman sekalian.